iya benar. Sebelum lanjut nonton video ini, jangan lupa subscribe, like, and share. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'd. Berjumpa lagi bersama channel Abinya Aiko. Kita membahas mengenai tentang Islam, khususnya sekarang kita membahas mengenai sumber hukum Islam. Kita kedatangan bintang tamu pada hari ini. Silakan diperkenalkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arandana Amandika. Saya di sini adalah salah satu siswa dari SMK Citra Negara, jurusan Rekayasa Perangkat Lunak. Nah, RPL ya. Sekarang sudah kelas 12. Nah, yang akan kita bahas pada hari ini mengenai sumber Hukum Islam. hukum Islam. Yang namanya sumber itu udah pasti pusat, Iya, tahu kan? iya. Arandana tahu nggak apa aja tuh sumber hukum Islam? Sumber hukum Islam itu yang saya ketahui sampai saat ini ada 4. Yang pertama adanya Al-Quran, yang kedua ada hadis, yang ketiga ada ijma ulama, dan yang terakhir ada qiyas. Betul sekali. Jadi Al-Quran, hadis, ijma dan qiyas. qiyas. Nah, kalau Islam mau berpegang teguh dengan hukum-hukum, Iya. diantaranya hukum itu apa sih? Apaan aja tuh hukum? Ada halal ya, Pak? Kayak halal, Halal, wajib, haram, Terus sunnah, makruh, mubah, itu mubah. semuanya adalah hukum dalam Islam. Kalau kita pengen tahu itu hukumnya apa, maka kita lihat di Al-Quran dan hadis. hadis. Soalnya banyak sekali orang-orang ya Islam khususnya, kalau yang non muslim nggak usah kita bicarain, kita Iya. ngomongin tentang Islam, karena ini sumber hukum Islam. Iya. Kenapa masih ada aja yang udah tahu dalam Al-Quran itu haram tapi masih Dilakuin. dimakan kadang, Iya. masih dilakuin, masih makan ya. Ini bicara yang halal atau yang haram. Ya, yang haram aja masih banyak yang lakuin ya. Iya, coba. Gimana menurut Arandana tuh hal kayak seperti itu pendapatnya? Iya, karena kayak yang tadi saya bahas, karena sekarang itu minimnya pengetahuan ilmu agama dari kalangan-kalangan remaja. Banyak orang-orang sekarang yang lebih mentingin mengejar ilmu dunia. Banyak zaman sekarang yang pengen sukses di dunia, mau dapat segala sesuatu yang ada di dunia, tapi dia lupa bahwasannya kita ini diciptakan untuk mengejar surganya Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Ya. Makanya sedikit dari kita yang belajar ilmu agama, makanya kita jadi nggak paham sebenarnya ini halal apa haram. Kayak contohnya bank ya, sekarang bank itu kan pakai bunga. Riba. Iya, riba. Riba itu dalam hukum Islam itu nggak boleh haram. Tapi karena mereka hanya ingin mengejar kekayaan dunia, jadi itu dihalalin sama kita. Contoh misalkan begini Arandana, kredit. Iya. Kredit itu ada riba dong, Iya, riba. ya kan? Ah, Kalau saya nggak kredit motor atau mobil, terus saya Iya. nggak punya motor atau mobil. iya. Gimana? Kalau saya pribadi jujur saya mendingan ditabung dulu. Nabungnya di bank juga? Jangan di bank. Ditabungnya di rumah. Nabung di bawah Iya. kasur. Gitu. Iya, di bawah kasur, di dompet. Jujur saya mendingan. Ntar nggak selesai nggak ngumpul. Ntar diambil gitu, gatal tangan. Karena itu juga belajar buat kita, Pak. Kita itu belajar buat kalau kita ingin menggapai sesuatu, maka kita niatkan dengan sesungguh-sungguhnya. Biar kita mendapat itu, biar kita mencapai itu, gimana caranya? Kita harus nabung, kita harus berusaha biar kita nggak pakai tabungan kita. Iya. Itu berusaha dari diri kita sendiri. Nah, akhirnya bisa ada tuh kebeli apa yang Iya. kita inginin. Udah gitu. Terhindar, adalah jalannya sebenarnya. Iya, ada jalan. Ya, ada aja jalannya. Memang tapi jalan untuk menuju neraka lebih gampang. lebih Iya, mudah. gampang emang. Gampang. Jadi surga itu mahal harganya ya. Mahal banget. Mahal banget harganya. Nah, kita bicara mengenai sumber hukum Islam, yang pertama Al-Quran. Jadi memang karena banyak remaja yang tadi Arandana bilang yang tidak mau belajar Belajar Al-Quran. agama, Al-Quran. Bahkan ada orang yang bisa baca Quran tapi nggak tahu terjemahnya, nggak tahu Iya, maknanya. nggak Makanya
kaji lagi. Iya. Jangan hanya membaca Al-Quran, tapi juga harus bisa mengkaji maknanya. Apa sih yang dimaksud Al-Quran ini? Ya, hurimat alaikumud damu wa lahmul khinzir. Banyak orang yang masih makan darah atau marus. Tahu nggak marus? Apa itu maksudnya? Marus tuh orang zaman dulu tuh bilangnya marus. Jadi misalkan lagi Idul Adha, sapi atau kambing dikurbankan, nah itu darahnya taruh di ember, Terus dimakan? terus belum, biar belum langsung makan. Nah, jadi langsung taruh dibekuin dulu di freezer. Oh, Dibekuin dulu kan lama-lama beku tuh iya, kayak saya tahu. kayak apa tuh? Kayak hati ya? Iya, kayak kan hati jadinya gitu. kayak hati. Iya. Agar lah gitu, Iya, kayak kayak agar gitu. Nah, ntar sama dia dipotong-potong kayak dadu gitu. Iya, itu. Digoreng. Makan. Enak kan, Pak? Ya Alhamdulillah sampai sekarang mah belum, nauzubillah min dzalik. Sedangkan dalam agama Islam hurimat alaikumud damu wa lahmul khinzir, diharamkan kata Allah bagi kamu darah dan daging babi. Itu terbaik buat kalian. Jadi Allah tuh memang sudah memberikan yang terbaik buat manusia. Ya kan? Iya. Kulu mimma fil ardi halalan thayyiba. Makan apa yang ada di bumi kata Allah, halalan yang halal, lagi thayyiban lagi baik. Kalau yang haram berarti nggak baik buat manusia. Iya. Darah ternyata sumber penyakit adanya lewat Darah. darah. Gitu. Oke. Makanya itulah kenapa kita memang harus mengkaji Al-Qur'an. Oh, ini hukumnya apa ya? Ini hukumnya apa ya? Lihat di Al-Qur'an. Nah, selanjutnya sumber hukum Islam yang kedua adalah Hadis. hadis ya. Anda yang Anda tahu tentang hadis itu kayak gimana tuh? Yang paling nempel banget di otak saya satu hadis yang masih saya pegang sampai sekarang. Thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin wal muslimat. Ya. Bahwasannya menuntut ilmu itu wajib hukumnya bagi seluruh kaum muslim dan kaum muslimah. Itu yang masih nempel banget sama diri saya. Berarti selama ini ya Anda ini hafal berapa hadis? Baru hafal belum banyak sih sebenarnya. Belum banyak. Belum banyak. Ya alhamdulillah tahulah hadis ya. Iya. Hadis itu ada hadis kaul, Ada. perkataan Rasul, ada hadis fi'li, perbuatan Rasul, dan ada hadis Hadis apa? takrir, Takrir. takrir ya. Hadis takrir itu hadis ketetapan atau diamnya Nabi juga adalah hadis. Jadi Nabi tidurnya Nabi aja sebuah hadis yang patut kita contoh, ya kan? Nabi kalau tidur itu tidurnya begini miring. Oh iya benar. Ya. Ada posisinya ya, Pak? Iya. Ada posisinya. Jadi kalau kita tidur, kalau mau sehat seperti yang dilakukan oleh Rasulullah, Nabi kita Muhammad, jadi kita miring, jantung ada di posisi atas. Iya, Gitu. biar nggak lancar. Iya betul. Makanya kebanyakan orang tidur kagak bangun-bangun, ya mati. Tidurnya begini. Tengkulur Ya. tuh, Pak. Iya tidur begitu. Kalau orang zaman dulu bilang jangan tidur begitu, ntar ditinggal emak. Ya, cuma orang dulu masih tahu alasannya salah. Ya, ntar ditinggal emak, nggak ada hubungannya Nggak ada kan. hubungannya. Yang ada juga orang itu yang nanti malah terkena penyakit. Pamali ya misalnya. Iya, kayak banyak pamali-pamali ya. Kalau kita bahas pamali juga boleh nanti. Banyak. Pamali-pamali itu nggak boleh yang namanya duduk di depan pintu anak perawan. Iya, ntar jodohnya jauh. Jodohnya jauh. Iya. Alasannya ada nggak dalam Islam? Nggak ada. Nggak ada, cuma orang susah lewat. Iya. Cuman karena biar dia nggak ngulangin perbuatan itu, dibikin Iya. takut-takutin lah. Takut-takutin. Memang sebenarnya dengan menakut-nakuti itu orang itu akan jerak. Iya. Contoh, kalau seandainya surga dan neraka itu nggak ada, manusia jarang yang berbuat baik. Oh iya benar. Kalau nggak ditakut-takutin dengan surga dan neraka ya, Pak. Iya, itulah kenapa ada neraka, ada surga, ada neraka aja. Ya, ada azab kubur aja orang masih mau melakukan, Iya, kan? benar. Apalagi enggak. Apalagi dari contohnya. Iya, katanya agama nggak boleh nakut-nakutin. Ya terus apa? Ya kan? Iya. Padahal Ini kan faktanya- bukan nakut-nakutin, ini ganjaran bagi orang yang melakukan hal seperti ini, ya ini ganjarannya. Dan ini ganjaran bagi orang yang berbuat baik, ya ini ganjarannya. Gitu. Itu sih. Sama kayak orang kerja, lu kerja lu bagus, lu kerja lu baik, ya ini nih ganjarannya. Lu kerja lu cuma bercanda doang, main-main doang. Iya. Ya, nggak serius, ya datang ntar bolos, ya ini. Itu segala sesuatu pasti Ada balasannya. Balasannya. Wa may ya'mal mithqala dzarratin. Khairan. Iya, wa may ya'mal mithqala dzarratin. Syarran. Nah, itu seperti itu.
Ya sebenarnya itu sebuah fakta ya Pak, bahwasannya kita itu bukan ditakut-takutin karena emang faktanya kalau nggak ada surga dan neraka kita jadi nggak jerak, kita jadi nggak ada hukumnya, kita hidup jadi seenak udelnya, kita tidur nggak usah sholat, nggak usah apain kalau nggak ada surga dan neraka yang kita. Tapi selaku muslim yang benar-benar bertakwa, sesungguhnya takwa kepada Allah adalah segala sesuatu ibadah kita jangan diharapkan surganya Allah. Ya, kalau kita masih mengharapkan surganya Allah, berarti sebenarnya kita tuh Belum ikhlas. belum terlalu cinta kepada Allahnya. Kalau Allah udah cinta kepada kita, kira-kira yang punya surga itu Allah kan? Iya. Kira-kira kalau udah cinta kepada manusia yang dicinta, bakal dikasih nggak? Ya dikasih lah. Udah dikasih. Jangan Karena udah cinta banget sama anaknya, anaknya Iya. minta apa nanti dikasih kan? Iya. Udah dikasih pasti. Ya, beli sepeda dong. Wah, cinta banget sama anaknya. Diusahain pasti. Pasti Pak. Gitu. Ya. Sama kayak kita ya Pak. Kalau kita Iya. cinta sama keluarga kita, Iya. apa boleh diminta Orang kita tua usahain. ibu kamu, Arandana, ibu pengen banget nih sekarang makan ayam goreng. Oh, Iya. diusahain. Ya siap mak, ntar sore. Apa kapan mak makannya? Bener nggak? Benar-benar. Iya. Sebuah kecintaan. Nah, makanya yang kita cari adalah cintanya Allah. Allah. Makanya ridho Allah fi ridho walidain wa suhtullah fi suhtil walid. Ini nyambung ke materi yang tentang hormat sama orang tua. Ya emang berkesinambungan, pasti nyambung semuanya itu. Semua tentang agama Ya. pasti nyambung. Ya nyambung semuanya. Semuanya pasti berkaitan tentang agama, makanya tidak pernah lepas segala sesuatu tentang agama. Ya sejarah dari agama. Banyak Iya. kan Al-Qur'an isinya tentang Sejarah sejarah. semua. Benar. Ya kisah-kisah. Makanya ada pelajaran sejarah mau dihilangin, ya gimana ceritanya? Al-Quran aja nggak banyak ngebahas mengenai sejarah. Sejarah iya Pak. Ya, kisah. Biar apa sih? Merefresh otak kita. Ya bahwasanya zaman dulu ada kisah seperti itu. Ya perbuatan baik, perbuatan buruk dampaknya seperti itu. Jadi jangan dicontoh. Iya, jangan sampai kita sekarang kena hal yang sama ya Pak sama yang dulu. Kayak Nabi Lut. Zaman sekarang banyak orang yang cowok sama cowok pegangan tangan. Oh iya benar. Jember nggak tuh orangnya? Jember lah. Melihat Geli sih kan. kan. Tapi herannya kalau cewek sama cewek Nggak apa-apa ya Pak. pegangan tangan kelihatannya Kayak biasa aja. Iya, ini nggak aneh kita sih Iya. suka nanya sama teman cewek. Kok kalau cewek pegangan tangan berdua kan biasa aja. Tapi kalau cowok sama cowok jember nggak sih? Iya. Itu menandakan bahwa cowok itu derajatnya memang lebih tinggi dibandingin perempuan. Maksudnya harus punya rasa hormat. Iya, wibawa, wibawa. Jadi kalau misalkan suka sesama jenis di zaman dulu tuh udah ada. Iya benar. Umatnya Nabi Lut. Nabi Lut alaihissalam. Ya, yang sebelum umat-umat Nabi Lut itu belum pernah melakukan perbuatan itu. Hanya di zaman umat Nabi Lut. Ya, tapi setelah umat Nabi Lut ya sampai dengan zaman sekarang, herannya masih ada orang yang lagi ya. masih ada orang yang melakukan itu. Bahkan ada di beberapa negara yang mensahkan, menghalalkan nikah sesama jenis. Saya geli Pak ngomongin itu. Kita kayaknya ngomongin ini aja juga enak gitu ya. Padahal dulu itu udah dikasih tahu contoh dengan jelas banget ya Pak. Gini umat Nabi Lut yang suka sesama jenis itu dihancurkan di porak-porandakan. Iya. Masih ada aja gitu ya sekarang. Bahkan dia itu nggak tersisa tuh, nggak tersisa bekas dari azab umat Nabi Lut kaum Sodom. Iya. Jadi menjadi lautan. Saking tingginya kadar garam di laut itu, laut yang ada di Yordania, laut mati itu, Dead Iya. Sea, laut mati. Apa hilang? Bukan. Jadi kalau kita nggak bisa berenang di laut tersebut, ngambang kayak tokai, ngambang, nggak usah pakai pelampung, saking kadar garamnya tinggi sekali. Nah ternyata itu bekas dulu tuh nggak ada lautan di situ ternyata. Ya, jadi itu bekas umatnya Nabi Lut atau kaum Sodom. Jadi lautan. Jadi lautan. Ya Allah ya Rabbi. Jadi tujuannya untuk apa? Makanya kalau kita berada di suatu tempat yang mana tempat itu bekas diazab oleh Allah, maka lebih baik kita menghindar, jangan lama-lama di situ. Iya. Ya, ini tempat bekas apaan ya? Oh ini dulu tempat umatnya Nabi Lut nih. Jangan kita lama-lama berenang di situ. Iya. Aduh, yang tentang ambang. Nggak usah pakai pelampung, orang nggak usah
dilemparkan sama burung ababil dengan batu neraka min sijil ya kan. Iya. Jadi juga malah kita lama-lama di situ. Kenapa? Itu tempat yang dilaknat oleh Allah, bekas dilaknat, bekas diazab. Carilah tempat-tempat yang banyak diberkahi. Diberkahi Allah. Bekasnya Nabi Ibrahim, bekasnya Siti Hajar, Iya. ya kan. Pernah dilalui sama Nabi Musa segala macam itu. Baru apalagi khususnya Nabi Muhammad. Iya, kita tinggal cari aja. Baik, mungkin nanti insya Allah kita lanjutkan lagi. Ada pesan Arandana untuk ikhwan dan akhwat channel Abinya Iko. Iya, buat teman-teman pencinta channelnya Abinya Iko, zaman sekarang ini sedikit kesadaran dari kita khususnya para remaja yang nantinya akan menggantikan para orang tua untuk belajar agama. Jadi sedikit dari kita yang ada kesadaran untuk belajar ilmu agama, padahal hakikatnya nanti kita yang meneruskan para ulama, perjuangan para ustadz, perjuangan para kiai yang menyebarkan agama itu nanti kita yang meneruskan. Makanya untuk teman-teman, jangan lupa buat belajar agama, jangan kapok, jangan bosen, cari ilmu agama sebanyak-banyaknya. Karena kalau kita nggak punya pegangan agama, nanti kita gampang digoyangin sama agama lain. Iya. Kalau kita nggak ngerti agama kita sendiri, kita gampang digoyangin sama agama lain untuk berpindah agama. Makanya buat teman-teman, mulai dari sekarang ayo kita rajin mengaji. Sekarang mah gampang, walaupun pandemi, ada YouTube, ada channel Abinya Iko. Amin. Tinggal ditonton channel Abinya Iko, isinya ceramah semua. Amin, amin. Gampang pokoknya. Kalau masih kurang lagi, yang maunya yang ustadznya udah rame jamaahnya, ada Ustadz Abdul Somad. Iya, betul. Saya sering nonton itu juga. Gampang pokoknya sekarang buat menuntut ilmu. Makanya jangan bosen, jangan takut, jangan males, gampang pokoknya. Tinggal kita tanamin dari diri kita kemauan buat nyari ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan hidup kita diberkahi sama Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Jangan lupa di-subscribe, Iya. like and share supaya juga mendapatkan amal jariah. Selalu istiqomah menonton channel Abinya Iko. Kurang lebihnya kita pamit, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.